Kan sahabat kan nggak tiba-tiba ngajak Nabi ke Paris terus happy birthday gitu ya. Apakah kamu lebih beriman daripada sahabat sedangkan sahabat tidak melakukannya gitu misalnya. Kalau kataku ya aku iyalah. iyalah bener. Kalau lu cuman yaudah yang wajib sholat gitu, udah cuman fokusnya sama sholat aja, yang wajib Maulid nggak ada dalilnya nggak usah. ya misalnya kayak gitu Puasa kan. Senin Kamis Puasa gitu ya. Itu yang ada dalilnya itu aja, nggak usah maulidan. Masa maulidan. Ini pecinta-pecintaku katanya. Dia nggak pernah ketemu tapi mahabbahnya, maksudnya kecintaannya tinggi banget sama aku. Min Indonesia. Disebut telak sama Rasul Min Indonesia. Tidak dari mana-mana Min Indonesia telak kita. Malaysia mungkin termasuk kali ya. Kita juga nggak tahu. Tilir. Milisi. Min Singipiri. Kamera, rolling, action. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School dan masih bersama gua, sang pendosa aktif Putra. Masih ditemani Ustadz honorer kami, sang guru spiritualis. Masya Allah. Guru spiritual. Spiritual kami. Spiritual. Spiritual. Bang Be, welcome back everyone. Dan tak lupa ditemani sang pendosa junior. Adiknya sang pendosa aktif. Siapa? Taufik. Alias Kalau dikit kontak. Kalau dikit kontak sang penipu. sang penipu. Jam 12 malam, ini menarik nih. Ini kita masuk di tema apes, tongkrongan apes. Apa tuh apes? Masih alumni pesantren. Alumni pesantren. Mengingat Maulid sebentar lagi. Enaknya kita coba bahas dari sisi tongkrongan. Versi apes. Versi apes. Jadi gimana, Wok? Menurut antum nih, Apa? Maulid Nabi itu apa sih? Kalau lu pernah dengar nggak sih kayak sejarahnya atau kayak kontekstualnya itu kenapa sih dulu ada Maulid? Kenapa nggak di zaman Nabi itu ada Maulid? Panjang lah. Sejak kapan? Kalau kan sahabat kan nggak tiba-tiba ngajak Nabi ke Paris terus happy birthday gitu ya. Nggak kayak gitu kan, nggak kayak gitu kan, bangun tidur langsung Itu membaca hadis dengan akal zaman ini gitu. kan surprise Nabi jedar gitu kan. Ya lagi-lagi kembali ke pembahasan bahwa Maulid, gimana sih Maulid? Apakah ada sejarahnya? Ada. Makanya Maulid itu kan yang kita pahami adalah hari lahir ya gitu. Sebenarnya ya kembali lagi nih Ustadz Hadi Hidayat sih yang ngejelasin ya. Maka ada orang-orang perayaan Maulid disebut dengan Maulid, kayak kita nih Jakarta, Depok, Maulid. Orang-orang di daerah-daerah tertentu gak nyebut Maulid dia. Maulud. Muludan gue ya. Mulut dari kata Maulud. Maka Maulid dan Maulud secara bahasa itu udah beda tuh. Oke. Maulid Kalau Hidayat bilang kalau Maulid itu hari kelahiran. isim zaman, isim makan, habis itu namanya Iya, hari kata waktu. tempat, kata merujuk keterangan tempat atau keterangan waktu. Iya, berarti Kalau Maulud isim sosok. maf'ul, sosok yoi Orangnya. personnya. Makanya kalau orang mengharamkan atau atau melarang Maulud berarti mengharamkan inian sosok si Muhammad ini lahir. Astagfirullah. Kalau Maulud rada ekstrim. secara kontekstual tuh yang membid'ahkan atau mengharamkan itu mereka bukan mengharamkan atau apa ya, tidak menerima kelahirannya lah, bukan tentang itu. Iya, bukan tentang itunya. tapi tentang tata cara atau kegiatannya gitu kan. Nabi tuh Yang- ngerayainnya puasa, bukan Iya, yang rame-rame. tidak dilakukan. Betul. Ini tidak dilakukan. Ya, Nabi Apakah kamu lebih beriman daripada sahabat sedangkan iyalah. sahabat tidak melakukannya gitu misalnya. Kalau kataku ya aku iyalah. iyalah bener. Bener. Iya bener. Rasul Sahabat ketemu gitu ya. Sahabat pasti ngeliat. Sahabat ketemu, wajar beriman. Jauh banget. Gue orangnya kagak tahu pala ini gimana, kaki 1400 gimana. tahun yang lalu ya. Beneran orang apa enggak? Gue nggak tahu, nggak bisa mastiin. Kalau dibilang Terus kita gue lebih percaya bener orang, iyalah di atas. Terus juga kan begitu Rasul muwafat, emang yang dicari siapa?
Ummati. Bukan ashabi. Putra dan ragil. Bukan ashabi ya, bukan ashabi ya. Umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Timon maaf. Alhamdulillah, amin ya Allah. Kepedean ini juga jangan dicontoh ya. Agak-agak dikit Semoga. aja. Tapi nggak apa. Berubah jadi kesombongan. Iya. Tapi ya kiranya begitu. Apakah Anda lebih mulia dari sahabat? Ya mohon maaf. Dalam pemahamanku ya iya gitu. Kalau gue sih mungkin bukan lebih mulia, tapi mungkin lebih beriman aja kali ya. Lebih Kalau- percaya aja gitu maksudnya. Kan gak ketemu, gak ngelihat nih. Artinya kalau bicara dari akal kita ya akal ya. Iya, akal dulu. Kita jangan ngomongin. Kemampuan kita. jangan ngomongin agama. Maksudnya, yang lebih patut diapresiasi adalah keimanan orang-orang zaman modern yang jauh banget temennya Nabi Muhammad, bahkan tidak kenal apapun, hanya sebatas tulisan dan gambaran. Gue dulu pernah denger ini, Wok. Tapi coba, Wok, dicari, divalidasi deh atau di info ini. Maksudnya gini, dulu kalau nggak salah gue pernah dengar ada sosok guru kita ngomong, apa ya? Gue nggak tahu literasinya hadis atau mungkin perkataan ulama ya. Cuman kira-kira begini konteksnya. Orang yang ada di zamanku, kata Rasulullah, ketika dia melakukan keislamannya, mungkin di atas, ya kalau kita mungkin literasi bahasa sekarang ya, kalau dia melakukan keislamannya mungkin 70 atau 80%, maka potensi masuk nerakanya masih ada. Tapi kalau misalnya orang setelah kalian, artinya zaman yang jauh setelah kalian, dan mereka hanya mungkin menjalankan keislaman itu 20-30%, potensi surganya lebih tinggi. Kira-kira ada literasi begitu. Lu pernah dengar? Nggak tahu, gue baru pernah dengar kalau itu. Belum pernah dengar lu ya? Baru pernah pertama kali. Oke, nggak usah dibahas. Akal-akalan. Oh, Dari ibadah seminimal-minimalnya itu kayaknya. Bukan, maksudnya Maksimal, Pak. kalau dulu mungkin kira-kira begini. Kalau misalnya zaman para sahabat itu sahabat Wajar itu gitu ya. masih bisa bertanya Oke. sesuatu kepada Nabi. Artinya kesempatan kelirunya itu kecil gitu loh. Nah, oke. Tapi kalau kontekstual zaman sekarang nih, daripada kita banyak ngelakuin sesuatu yang nanti bakal keliru, mending lakuin aja yang udah pasti-pasti gitu kira-kira Betul, bahasanya. betul. Kira-kira begitu. Yang lah. dalilnya jelas. Jadi kalau lu cuman yaudah yang wajib sholat gitu, udah cuman fokusnya sama sholat aja, yang wajib Maulid nggak ada dalilnya nggak usah. ya misalnya kayak gitu Puasa kan. Senin Kamis Puasa gitu ya. Itu yang ada dalilnya itu aja, nggak usah maulidan. Masa maulidan. Nggak usah. Puasa ya bulan Ramadan gitu misalnya, ya udah sedekah ya rukun Islam, rukun iman dijalanin gitu. Sisanya ya udah gitu, maksudnya normal-normal aja gitu maksudnya kegiatannya. Maksudnya kira-kira mungkin literasinya kira-kira begitulah. Kalau yang gue dapat justru malah cerita salah satu wali lah, Habib siapa ya? Habib Muhammad bin Al-Maliki apa Habib Umar ya? Lupa nih antara dua ini deh nih. Jadi dia cerita ada wali juga nih di Mekah nih, dia mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi SAW, terus dilihat di belakangnya Nabi atau di sekitaran Nabi tuh Muhammad, itu ada orang Oke. Arab mukanya gitu. Siapa nih sahabat-sahabat, oke. Terus dia barisan kayak Nabi, terus di sebelah kirinya Nabi ini nih, artinya beda-beda barisan gitu. Banyak juga tuh sahabat-sahabat. Cuman kagak ada yang dilihat muka-muka Arab potongannya. Muka-muka orang kita nih Asia Tenggara. Gitu. Hancung kagak, kan belok juga kagak, bulu kagak kan gitu. Ini Kulit bahasanya kagak. dia udah fix bukan Arab deh nih gitu ya. Soalnya yang mimpi kan orang Arab nih. Bukan bangsa gue, ini orang mana gitu. Tanya sama Rasul ini orang mana? Ini pecinta-pecintaku katanya. Dia nggak pernah ketemu tapi mahabbahnya, maksudnya kecintaannya tinggi banget sama aku. Min Indonesia gitu. Masyaallah. Disebut telak sama Rasul min Indonesia. Makanya kayak Habib Umar deh. Makanya dari situ Habib Umar begitu temannya si wali ini mimpi begitu, teman apa gurunya wallahualam dia saya lupa juga. Pokoknya antara orang soleh lah, wali ini mimpi begitu kenalannya Habib Umar. Maka Habib Umar sering banget datang kemari. Karena pernah dapat cerita seperti itu. Ada wali mimpi ketemu Rasul, talak nyebut min Indonesia. Jamaahnya umat Rasul Indonesia, tidak dari mana-mana, min Indonesia, talak kita. Min milisi. Min Malaysia mungkin termasuk kali ya. Kita juga nggak tahu. Min tilin. Milisi, Min bisa. tilin. Min singipiri. Min tilin deh, tilin. Indonesia. Indonesia. Masih enak tuh. Enak. Tilin. Tilini, Tilin. Filipini. Filipini masih oke. Masih enak. lah. Thailand gimana ya Thailand? Berini. Tilini.
Luar biasa. Masya Allah. Ada cerita begitu. Itu Jadi di bacaan belakang ada aneh. oh gitu Iya, ya. ada aneh. Bisa. Bisa. Nah, gue depannya dia tuh. Gue depannya dia tuh. Ya 2 baris 3 baris lah depan Iya, dia. Ada aneh itu insya Allah. Insya Allah. Barang Kang Opik gitu. Ais, mantap. Kang Opik masih ketiduran belum bangun. Amin, mudah-mudahan kita termasuk barisan yang muhibbin kata mencintai saya. Tapi gue mencoba untuk melihat ini kali ya dari kacamata analogi gue. Jadi gue mencoba menganalisis lah dan menganalogikan gitu. Mungkin kondisi saat itu kenapa Maulid pertama kali muncul itu adalah kalau nggak salah ada yang bilang tuh sekitar 360 tahun setelah wafatnya Nabi, artinya 360 tahun Maksud lu Hijriah lah. Maulid dalam konteks perayaan. Perayaan Oke. yang sekarang marak lah ibaratnya. Itu kalau nggak salah dari zaman Bani Fatimiyah kalau nggak salah. Fatimiyah. Kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah Ada juga itu, ada sumbernya juga. 300 sampai 400 tahun Hijriah lah. Ada yang bilang sholahin ala Ayyubi malah. Iya, ada yang Ayyubiyah. ngomong kayak gitu juga. Ada yang bilang dari dinasti Fatimi, ada yang bilang dari dinasti Ayyubi. Klaim Iya. masing-masing itu mah Iya. punya buku sejarah bisa ngejelasin itu lebih detail. Benar. Kalau sekarang kan kita mau nyari info tentang apa sih yang dilakuin Nabi, kisah-kisah Nabi segala macam itu kan bisa mudah gitu kan. Tapi mungkin 300-400 tahun pasca Nabi meninggal saat Cuma Islam orang lagi tertentu doang yang tahu kan. Iya, saat Islam lagi menyebarnya mungkin belum terlalu marak gitu kan. Ada mungkin satu daerah tertentu baru yang penting masuk dulu deh tauhidnya atau masuk dulu atau mungkin ada daerah tertentu yang mungkin fokus sama fikih. Artinya kegiatan Maulid ini ketika diadakan di era itu, gue rasa itu bagus gitu. Artinya mencoba menyatukan Islam kembali lewat literasi kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi Muhammad gitu kan. Makanya kan isi Maulid itu kan kalau orang yang nggak tahu mungkin ya di luar sana kan mungkin banyak tuh yang nggak tahu karena memang saat orang Maulid yang dibaca kan teksnya Arab, ini Arab gitu kan. Sirah Nabawi. Padahal Sejarah. isinya Biografi. Cuman memang kondisinya orang sekarang itu kan dengerinnya kan pakai bahasa Arab ya. Kalau dulu kan emang orang sana emang mungkin orang gitu, Arab. emang orang Sekarang Arab apaan gitu. sih? Iya kalau sekarang Mungkin jadi ya. ini ngaji bukan, ini bukan. Ya banyak kan apa? Tahu salawatan yang dianggap salawatan. Iya dianggap salawatan, padahal dia lagi cerita gitu. Arab kan. dilantun. Alat Salawat. Punya gitu. Padahal belum nyanyi tentu. aja. Iya, atau enggak lagi cerita Iya, gitu cerita. kan. Tapi padahal mungkin kalau dulu penting karena kan sebagai satu tempat ngumpulin massa mungkin kan. Iya, bisa. Artinya penyampaian informasinya itu paling enak ketika ada kumpul massa seperti itu mungkin gitu kan. Teknisnya juga gua nggak tahu sih Maulid zaman mereka diadain itu Nah, gimana. iya juga sih. Apakah udah dalam bentuk Apa udah dalam bentuk yang kita yang kita tahu sekarang gitu ya? ada baca rawi dulu, terus MC naik, baca syariatil Quran, hari tilawah, Kalau ya baru ceramah, dia makan-makan. Apa emang rundownnya begitu? Iya. tapi kalau harusnya nih ya yang relevan bisa kita lakuin nih sekarang di zaman sekarang gitu ya. Kalau memperingati Maulid Nabi itu harusnya gimana? Harusnya Cukup dengan seperti apa sih? cukup Ya, dengan cukup dengan seperti apa sih harusnya? berbahagia. Ya, atau dah. mungkin sebenarnya gini, bentuk perayaan yang Bentuk perayaan tepat yang tepat di gitu. zaman sekarang itu kira-kira apa? Di zaman sekarang Yang bentuk nggak perayaan bisa orang dicap nih haram. Nih bid'ah misalnya. puasa bareng-bareng udah itu nggak Puasa Iya bareng, sih. puasa bareng-bareng Iya, ya. puasa dari mereka sini misalkan. membatalkan Maulid kan gitu. Nabi emang ngerayain tapi nggak bikin pesta, nggak bikin rame-rame. Nabi puasa, ya udah lu puasa, gue puasa ayo. Gitu. Puasa serentak Muslim seluruh Indonesia bulan Maulid sepakat seluruhnya, baik yang pro Maulid atau yang kontra Maulid pasti sepakat untuk urusan puasa sunnah. Iya, ayo puasa hari lahir Nabi. Itu paling tepat menurutmu kan? Iya. Yang di zaman sekarang paling tepat itu puasa bareng-bareng gitu aja. Tapi gue setuju juga sih, memang ada satu momen dua momen itu kadang-kadang orang bergerak itu ketika tadi ya ada festival, ada acara gitu kan. Daya Ya, tarik, Pak. orang tertarik buat datang Rame-rame. gitu, minimal kan. Sejenak dia lupa masalahnya. Karena di tempatnya kampungnya bini gue di Majalengka juga gitu, disebutnya Muludat kan. Iya, udah. Muludan kan. Acaranya itu acara pasar malam udah. Nama pasar malam, real pasar malam, tapi namanya Muludan.
Nah, gue nggak tahu tuh bagian ceramahnya di mana tuh. Ya gitu, kayak misalkan Melek ombak ya. Iya, ada Yang ombak, diputer ada pakai kora-kora, ada gitunya gitu. manual tuh. gitu. Manual pakai abang-abang tuh, Ya gitu, pakai mesin. acaranya begitu dia. Ombak pakai manual Gue abang-abang. nanya ini apaan? Perayaan-perayaan seperti Iya. itu ya. Muludan apaan ini mah pasar malam di tempat gua gitu. Di Bojong tuh pasar malam gitu kan. Ya begini, kita nggak tahu nih akar masalah sejarah. Soalnya tiap daerah budaya beda-beda. Yang namanya budaya maulidnya ya. Nah, kita harus cermat melihat bahwa di wilayah itu awal Islam masuk, tokoh agamanya itu melihat kebutuhan urgensi zaman atau urgensi masanya ini gimana. Kayak Ya, diadakan di tempat itu pasar malam, mungkin itu yang paling bawa maslahat besar untuk keagamaan Islam saat Iya. itu dan Zaman masyarakat Wali saat Songo itu. mungkin ya. Ada perpaduan dengan musik misalkan. Iya, ada kayak gitu. Dan wayang. Wayang. Gimana kalau jaga Ada wayangan yang kan, paling tepat sekatenan. saat itu ya. Benar. Dibikin Wayang, sekatenan, sekatenan. dibikin ini segala macem. Makanya dilihat urgensinya. Dan itu nggak terima lah saudara-saudara kita yang anti maulid, mau urgensinya apapun kek, kalau nggak ada dalilnya jangan. Ya bener juga sih, gue juga sepakat juga nggak ada dalilnya mah jangan. Cuman masalahnya ini dalil loh, enggak itu bukan dalil. Nah itu kan lain cerita. Benar. Bukan Benar. arti aku menganggap ini dalil, kamu tidak menganggap ini sebuah dalil, maka itu sudah jelas perbedaan gitu. Benar. Atau mungkin tadi bener kata lu, kebutuhan. Kebutuhan Ini, urgensi ini bukan zaman. bukan masalah dalil, tapi masalah kebutuhan. Artinya gini, kita bersandar nggak bisa ke dalil khusus kalau udah urgensi, Pak. Lari ke dalil umum berarti. Maksudnya gimana? Jadi Punya maslahat di apa Quran enggak? itu kan ada dalil umum, dalil khusus, Quran hadis ya. Artinya dalil umum tuh gambaran besarnya doang, Bang Ragil. Kalau dalil khusus tuh spesifik amalannya, rayakanlah ulang tahunku dengan gini-gini. Nah, itu kan yang mereka mau tuh, Maulid Nabi begitu. Sedangkan kan kita ngambil kias pakai puasa. Nabi tuh hari ulang tahunnya Tetap ngerayain, tapi dengan dirayain cara dengan puasa. bisa Dalil kedua adalah Bahasanya sih bersyukur ya, bersyukur iya, ya. hadis riwayat Nabi kan berbahagia. berbahagia. Nabi bahagia karena Berbahagia akhirnya atas kelahiran. wujud rasa syukurnya puasa. Masa Abu Lahab diringankan siksanya karena pernah berbahagia atas hari Berbahagia lahir atas Nabi. hari. Nah kan akhirnya kita Nabi Tiap bahagia Senin lewat di- puasa, dia bahagia dapat ringanan siksa. Kita pun kalau bahagia kayaknya dapat kemuliaan dua-duanya nih. Nah tata caranya ada dirumuskan. Ya udah deh, yang bisa dilakukan dari semua level muslim, paling soleh sampai paling bajingan apaan? Yang ini Ya tadi udah. dangdutan ya. Kalau mengaji walau otak kadang cabul, anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk hati pengen minggat tapi tetap di sini biar otak makin jiat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela, pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada AirPods menyala, dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Bukan anak pesantren cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.